Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan banyaknya kemunculan kiai-kiai yang luar biasa. Salah satunya adalah Kiai Muharrar dari Demak yang mencetuskan metode arba'in. Apa itu metode arba'in? Yaitu apapun menurut pandangan kita yang saya tahu, apapun kalau kita belajar sesuatu kemudian mempelajari sesuatu juga, tirakat, minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya doa kita terkabul, ini dengan cara metode 40 hari ini terus-terusan kita berdoa, tirakat tentunya, bisa juga dengan puasa, bisa juga dengan sholat malam, atau apapun lah, yang jelas harus 40 hari. Juga tentang belajar kepada ilmu sesuatu pun tekunilah selama 40 hari ini. Tentu saja ini dengan bimbingan, ini menurut pandangan kita. Insya Allah semuanya akan lancar dan apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit yang kita senggol dengan metode arba'in ini. Kurang lebihnya kita minta maaf karena inilah pandangan kita sebagai orang kampung, orang awam. Bukan hanya masalah metode arba'in saja, tetapi Kiai Muharrar ini lantang berbicara tentang nasab Alawi. Beliau mengatakan kalau nasab Alawi inilah bukanlah dzurriyyahnya Nabi, apalagi setelah beliau juga meneliti kitab-kitab dari klan Ba'alawi, ternyata banyak dijumpainya perkara-perkara menyimpang alias nyeleneh. Kita tidak tahu seperti apa nyeleneh kitab-kitab Ba'alawi ini, karena kita hanya mendengar, memperhatikan apa yang dipelajari beliau-beliau ini dari kanal YouTube ini. Kemudian apakah semua kitab Ba'alawi yang dikatakannya nyeleneh? Ya wallahu alam. Yang jelas dari perkataan beliau ini, kebanyakan dari kitab-kitab yang dikarang oleh klan Ba'alawi ini adalah ada sisipan-sisipan atau nyeleneh. Juga yang membuat saya kaget adalah kitab Sumtut Duror. Ini karangan seorang Habib juga, yang dulu juga pernah saya suka, saya dengar, saya lihat di YouTube ini. Tapi ternyata isinya juga ada sesuatu yang perlu diragukan. Itulah sedikit ungkapan terang-terangan Kiai Muharrar yang berasal dari Demak ini, yang akhir-akhir ini viral karena keberaniannya. Karena dulunya Kiai Muharrar ini juga seorang muhibin, tetapi dengan adanya tesis Kiai Imad yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun ini, hampirlah semua kiai-kiai yang berpikiran maju mempelajari nasab Ba'alawi. Akhirnya kesimpulannya Kiai Muharrar ini terang-terangan mengatakan kalau Ba'alawi bukanlah dzurriyyahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setengah dari kisahnya dengan metode arba'in ini, beliau pernah disewani atau kurang lebih seperti itu, orang yang lama tidak mempunyai anak alias mandul, katanya seperti itu. Tapi dengan metode arba'in, pokoknya 40 kali atau 40 hari jangan putus menggauli istri. Akhirnya sang istri yang dikatakan mandul itu hamil atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bilang tadi, terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi pada terputusnya keilmuan. Ternyata setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alawi, banyak
kenyelenehan. Banyak kenyelenehan. Banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab kitab Ba'alwi terkenal itu. Di Indonesia terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi Syarifah. Habibah nggak boleh. Nah ini sehingga saya itu perkiraan atau husnudon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga. Malah mengembalikan keperawanan. Justru terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. Contoh di Simtuduror di Risalah. Contohnya ya di Simtuduror ya. Simtuduror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya mahalus seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak, di mana Rasulullah cerita kalau mahalus setonnya dibuang. Sementara di Simtuduror enggak, mahalus setonnya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan terputusnya silsilah Ba'alwi, kalau kita melihat Simtuduror juga terputusnya keilmuan Simtuduror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alwi yang nyeleneh banyak. Tidak perlu saya jelaskan kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Ba'alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang karya-karya tulis Ba'alwi. Di karya-karya Ba'alwi. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai. Setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak dzurriyyah Rasul, dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus, tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min dzurriyyati Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan, karena mereka udah jelas-jelas tidak dzurriyyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak dzurriyyah Rasul, tapi masih mengaku dzurriyyah Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya jangan heran apabila ada dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh itu. Jangan heran. Banyak lah. Katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini. Karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi, melarikan diri. Al-Kaburi. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah lembut, lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuma sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu.
Jadi apa itu, walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuan. Ada hal-hal yang aneh, teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik gurune NU. Loh, ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jika Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar pondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah mana di Habib Rizik? Gak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik. Seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja. Banyak penipu, tipuan-tipuan. Banyak ini. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari. Nanti akan tahu. Temani selama 40 hari. Coba itu di Semarang itu ada Habib Umar itu. Coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak. Coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu kehebatan orang, lakukan metode arba'in. Lakukan metode arba'in. Wong ada orang mandul Gus. Ada orang mandul nggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in, Gus. Langsung hamil loh, Gus. Maksudnya metode arba'in gimana? Tak suruh berhubungan badan 40 hari non stop. Makanya kalau ada orang ampuh jadung dibedil dur, dimacaan benda dur, benda caranya ditembak nyampe 40 kali. Sebelum mau tembak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.